Halo para reformers birokrasi, jumpa lagi kita di channel Sekolah Birokrasi, di mana tema kita kali ini akan membahas seputar 5 prinsip utama yang harus diterapkan pemerintah ketika memberikan pelayanan kepada publik. Nah, ini kita perlu bahas mengingat bahwa persoalan pelayanan publik ini merupakan persoalan yang sangat krusial, dan anehnya sampai sekarang tidak satu pun negara yang betul-betul mampu memuaskan masyarakatnya 100%. Hasil riset menunjukkan di 5 benua itu menunjukkan bahwa masyarakat belum pernah puas terhadap pemerintah terkait dengan bagaimana pelayanan diberikan kepada mereka. Tentu ini berjenjang atau bertingkat-tingkat terkait dengan aspek kualitas, karena tentu negara maju lebih bagus dibandingkan negara sedang berkembang dan bahkan berkembang. Nah, inilah yang penting untuk kita bahas, karena persoalan pelayanan publik itu tidak seperti dengan mungkin tugas lain pemerintah selain memberikan pelayanan. Nah, mengapa sampai demikian terjadi? Karena biasanya birokrasi pemerintah itu, terutama di daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakatnya, itu cenderung bekerja itu lebih fokus pada aspek aktivitas keseharian atau yang disebut dengan inward looking, padahal mereka memiliki misi yang sangat penting daripada pemerintah itu selain mengatur juga melayani, apalagi jika dalam rencana pembangunan jangka menengah mereka itu memang sudah menekankan aspek pemberian layanan kepada masyarakat. Nah, ini sehingga terjebak di dalam aktivitas keseharian yang tidak berfokus kepada keluar. Karena sebenarnya aktivitas pemerintah itu harus ditujukan pada istilah efektif yang sering kita sebutkan, itu bermakna bahwa ada bagian di mana aktivitas pemerintah itu menjadi orientasi daripada aktivitas keseharian itu. Nah, untuk bisa merubah semua itu, maka pertanyaan yang harus kita benar-benar perhatikan ketika kita menjalankan pemerintahan adalah untuk siapa sebenarnya seluruh aktivitas pemerintah itu dilakukan. Nah, di sini menekankan pada aspek bukan melayani diri sendiri, tapi betul-betul untuk pihak yang dilayani, yang telah memberikan kepercayaan kepada kita, mereka pilih kita dan membiayai seluruh aktivitas birokrasi pemerintah itu tentu kepada mereka. Karena ini sebenarnya dimaksud dengan kualitas demokrasi pemerintahan itu, ketika pelayanan publiknya itu benar-benar memperhatikan, menempatkan masyarakat sebagai titik akhir daripada seluruh aktivitasnya. Jadi apalagi jika kita mengedepankan aspek demokrasi, di mana keterlibatan masyarakat untuk memilih, menentukan sendiri pelayanannya seperti apa yang mereka butuhkan, itu disitulah sebenarnya ukuran demokratisasinya pemerintahan. Karena kita tahu pemerintahan dan demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, berarti seluruh aktivitas pemerintah itu adalah untuk rakyat. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipertanyakan karena terlalu terjebak dalam aktivitas keseharian. Nah, karena itu biasanya kita di dalam mengukur keberhasilan atau efektivitas birokrasi itu selalu diukur dari aspek manajemen. Apa itu ya? Aspek tentu aspek apa yang disebut dengan efisiensi, ekonomis, dan efektivitas, ya. Nah, ini memang penting, tetapi yang paling penting itu ketika bicara mengenai pelayanan publik, ada aspek yang tidak hanya memperhatikan aspek efisiensi dalam artian penggunaan sumber daya yang terbatas itu untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan juga ekonomis, tapi yang terpenting adalah aspek yang disebut dengan equity, nah, aspek keadilan, bahkan ditambah lagi dengan aspek etika dan akuntabilitas. Sehingga pelayanan publik yang demokratis itu mengedepankan singkatan istilah 5E dan 1A. Apa itu? Efisiensi, ekonomis, efektivitas, equity, beretika, dan akuntabel. Nah, ini yang saya kira menjadi penting. Jadi pemahaman kita mengenai equity itu kita bisa lihat dari 3 perbandingan. Misalnya dianalogikan, ada 3 orang yang menonton pertandingan sepak bola di mana dibatasi oleh sebuah pagar.
di sini 3 orang itu adalah orang tua, remaja, dan anak-anak. Kalau kita melihat dari aspek equality, maka pemerintah akan melihat atas dasar kesetaraan dan keragaman, lalu pemerintah itu memperlakukan orang dengan adil. Nah, misalnya semuanya dikasih tangga, maka baik anak-anak maupun remaja dan orang tua mendapatkan tangga yang sama tingginya. Tetapi kita ketahui bahwa ketiga orang ini kan berbeda tinggi badannya. Jadi mestinya orang tua itu tidak perlu mendapatkan tangga, karena tanpa dengan tangga dia bisa menonton pertandingan bola. Remaja bisa saja ya, mungkin juga mendapatkan atau mampu melihat dengan baik pertandingan bola itu karena badannya sudah lebih tinggi. Tapi anak-anak walaupun dikasih tangga, namun tangganya setara dengan 2 orang sebelumnya, maka dia tetap dapat bantuan tetapi tidak bisa melihat sepak bola karena badannya masih kecil. Nah, itu pengertian equality. Nah, sementara pengertian reality, nah ini kadang-kadang dengan KKN seseorang itu bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda terhadap layanan yang mereka peroleh karena adanya bantuan-bantuan pihak tertentu. Ini tentu tidak kita inginkan, karena itu di dalam konteks pelayanan publik yang demokratis itu ketika selalu mengedepankan realitas. Karena itu yang terpenting adalah equity. Nah, di mana makna equity di sini? Bahwa ketiga orang ini, ketika orang tua memang sudah memiliki tubuh yang tinggi, tidak perlu bantuan tangga. Tanpa tangga dia bisa menonton dari pagar tersebut. Sementara anak muda masih membutuhkan mungkin karena badannya belum setinggi dengan orang tua, karena itu mendapatkan tangga untuk bisa melihat pertandingan tersebut. Tetapi anak-anak tentu mungkin tangganya lebih tinggi dibandingkan yang anak muda karena badannya kan masih pendek. Nah, jadi ketiga orang ini prinsipnya harus sama-sama menikmati pertandingan sepak bola dengan bantuan dari pemerintah yang berbeda-beda. Nah, inilah sebenarnya makna dari equity. Ya. Nah, bagaimana caranya ini bisa terjadi? Karena kita lihat sampai sekarang pun, kalau kita lihat survei hasil tingkat kepuasan masyarakat itu terhadap pelayanan dari pemerintah itu masih belum optimal. Karena itu harus melakukan upaya-upaya mereorganisasi pemerintah itu struktur organisasinya dan melakukan desentralisasi sebagai kunci daripada intervensi melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik. Reorganisasi yang saya maksud di sini bahwa jika memang dibutuhkan sebuah unit-unit pelayanan tertentu yang sifatnya dalam rangka untuk mendekatkan dan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah serta mampu mendorong tingkat kualitas pelayanan publik, maka dimungkinkan bagi organisasi untuk membentuk unit-unit tersendiri yang tujuannya lebih mengedepankan tingkat kepuasan masyarakat. Jadi secara prinsip kalau kita berorientasi pada pelayanan, maka misalnya di daerah itu, maka perangkat daerahnya itu atau OPD-nya itu tidak perlu terlalu besar-besar, karena kan di sana memang semata-mata menyusun regulasi, menyusun kebijakan. Yang perlu diperbaiki kualitasnya itu adalah di tingkat pelayanan. Jadi ada namanya organisasi yang memang semata-mata membuat kebijakan dan organisasi yang semata-mata memberikan pelayanan. Nah, ini yang dimaksud dengan reorganisasi. Jangan terbalik, perangkat daerahnya lebih besar, terus unit pelayanan publiknya itu sangat kecil dan bahkan ditempatkan orang-orang yang sengaja dibuang jauh-jauh dari induk daripada perangkat daerahnya karena dianggap mereka tidak disiplin dan melakukan pelanggaran lainnya, sehingga apa yang dirasakan masyarakat bukan mendapatkan pelayanan yang terbaik, tapi malah mendapatkan layanan yang buruk karena diisi orang-orang yang tidak beretika, tidak memiliki etika yang baik untuk berikan pelayanan. Makanya ada sekarang pendekatan disebut dengan public service motivation. Nah, bagaimana pegawai itu diajak untuk mulai merubah motivasi mereka di dalam memberikan pelayanan karena berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada publik. Nah, itulah makna dari selain mereorganisasi juga mendesentralisasi. Jadi jangan bergabung perangkat daerah itu dia juga yang buat kebijakan, dia juga yang memberikan pelayanan. Ini tidak profesional. Karena itu ini menjadi sebuah upaya baru di dalam rangka untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Karena itu dua hal penting tadi, fokus pada desentralisasi, dan desentralisasi tersebut untuk apa? Untuk meningkatkan equity atau keadilan.
Nah, ini di sini ya yang menjadi penting. Jadi desentralisasi itu terkait dengan bagaimana bentuk ulang kelembagaan yang kita miliki itu dengan maksud untuk lebih berkonsentrasi pada fungsi-fungsi manajemen, alat manajemen dalam artian tadi itu ekonomis, kemudian efisiensi dan efektivitas, tetapi juga untuk lebih berkonsentrasi pada bagaimana pemanfaatan kekuasaan yang dimiliki itu agar bisa menumbuhkan equality dan equity, sehingga juga bisa diatur sedemikian rupa supaya ada upaya untuk membangun kapasitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan berujung pada munculnya demokratisasi di dalam pelayanan publik. Bahkan dengan perkembangan sekarang ini bisa menggunakan kapasitas digital dalam rangka untuk peningkatan kapasitas atau membangun kapasiti daripada birokrasi yang dimiliki saat itu. Jadi penting untuk sekarang ini melakukan upaya strategi mereformasi dan membangun desentralisasi yang benar seperti yang saya ungkapkan tadi. Dengan apa? Dengan membangun kapasitas daripada unit-unit organisasi yang ada yang dibentuk itu, yang memungkinkan mereka lebih responsif ya terhadap kebutuhan masyarakat, karena semakin jauh dari titik pemberian layanan itu semakin kurang responsif, apalagi jika perangkat daerah itu dia juga membuat regulasi kebijakan, dia juga memberikan pelayanan. Nah, ini tentu akan sulit sebenarnya. Dan juga strategi lainnya bagaimana mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan publik sehingga masyarakat itu bisa terselesaikan berbagai masalahnya. Sekaligus juga tentu di sini unit-unit yang diberikan sebagai unit yang berfungsi memberikan pelayanan itu diberikan fleksibilitas yang lebih bagus dan lebih luas begitu ya. Nah, selain itu tentu adalah bagaimana diberikan kewenangan untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bagus itu, dan diberikan kesempatan untuk fokus pada upaya bagaimana mengurangi kemiskinan yang terdapat di sekeliling mereka. Karena itu diberikan pula kemenangan kepada unit yang memberikan pelayanan itu kapasitas dan kebijakan, mengambil kebijakan yang tepat, kapasitas dan kebijakan yang tepat. Nah, karena itu desentralisasi ini menjadi sebuah cara di dalam upaya untuk mengembangkan dan membangun tata kelola pemerintahan yang bagus. Nah, dengan desentralisasi ini maka unit organisasi yang memberikan pelayanan publik ini diharapkan menjadi pilar daripada penerapan good governance yang kita kenal dengan istilah pentingnya menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan adanya kepastian hukum. Jadi dalam konteks ini maka unit organisasi yang dibentuk itu dipandang sebagai frontliner ya, di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kuncinya bahwa jika kita ingin meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kepada publik, maka pertanyaan mendasar yang harus kita kemukakan, untuk siapa sebenarnya pemerintah ini melakukan aktivitas sehari-harinya. Tentu bukan untuk dirinya, tapi untuk yang memberikan amanah kepada dia. Dalam beri pelayanan itu harus memperhatikan aspek tadi 5E dan 1A. Dan karena itu desentralisasi menjadi sebuah pilihan yang baik dengan cara-cara juga melakukan upaya reorganisasi sehingga unit ini dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada publik itu memiliki kapasitas untuk menggunakan segala alat manajemen untuk meningkatkan tadi kualitas pelayanan publiknya, sekaligus menggunakan kekuasaannya dia untuk menciptakan keadilan dan equality, dan menumbuhkan tingkat partisipasi yang lebih luas dari masyarakat untuk membangun bersama seperti apa kualitas pelayanan publik yang masyarakat inginkan. Nah, inilah saya kira secara singkat 5 prinsip yang tambah A lagi, jadi 5E tambah A sebagai tema utama di dalam membahas salah satu konten yang sangat menarik dan sangat memerlukan perjuangan yang panjang dari seluruh aktivitas pemerintah dan berdampak pada apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sampai ketemu pada tema-tema lainnya, dan jangan lupa subscribe dan
tekan tanda lonceng untuk mendapatkan konten-konten baru dari Sekolah Birokrasi. Salam reformasi birokrasi.